Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pemirsa, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat sekeluarga, dikabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita, dilapangkan rezeki kita, barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian bab tentang nafkah ya, masih dihubungkan dengan kitabun nikah yang hubungannya dengan pemberian nafkah. Yang kemarin sudah kita kaji tentang kewajiban seorang suami, seorang ayah memberikan nafkah kepada istri dan putra-putrinya, kepada keluarganya. Kali ini hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Abu Hurairah mengatakan, jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang sahabat, ada seorang laki-laki yang sowan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu seorang laki-laki itu menanyakan, ya, menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indi dinarun, aku duit ya Rasul, gitu kan ya. 1 dinar itu berapa ya, saya lupa ya. Jadi saya punya uang 1 dinar ya Rasul, ya, atau saya punya uang dinar ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah bersabda, angfikhu ala nafsika, kalau hanya 1 dinar ya buatlah untuk kepentingan kamu sendiri, ya, untuk keperluan kamu sendiri. Qala, laki-laki itu menanyakan lagi, indi akhor, saya punya lagi 1 dinar ya Rasul. Qala, Rasulullah bersabda, anfikhu ala waladik, oh ya, belanjakanlah untuk anakmu. Ya. Wa qala indi akhor, ya Rasul, saya punya lagi ya Rasul. Qala anfikhu ala ahlika, ya, maka belanjakanlah, nafkahkanlah untuk istrimu. Ya. Qala indi akhor, ya, saya punya lagi ya Rasulullah. Qala anfikhu ala khadimika, ya, maka belanjakanlah untuk pembantumu, ya, untuk pelayanmu. Itu. Qala indi akhir ya Rasul. Ya, qala anta a'lam. Mungkin Rasulullah begini, mau kok tanya terus. Terus merasa duwe nah ya wis, anta a'lam, kamu yang lebih tahu. Yang lebih tahu apa keperluanmu, apa kebutuhanmu, dan seberapa besar hartamu untuk kepentingan dirimu, keluargamu, ya, istri, anak-anakmu dan pembantumu. Ini akhrajahu Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Abu Dawud, ya, dan juga Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i. Untuk Imam Al-Hakim, hadis ini secara redaksi disampaikan bitaqdimiz zaujati alal waladi. Jadi sudah punya 1 dinar untuk dirinya sendiri, 1 dinar lagi untuk istrinya. Tadi kan untuk anaknya, ya, urutan yang kedua. Ini untuk istrinya, lalu baru untuk anaknya. Jamaah sekalian, ini intinya adalah kewajiban kita memberikan nafkah selagi kita mampu, semampu kita apa yang kita punya. Dari
Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, qala qultu ya Rasulullah. Ini hadis ini sangat populer ini ya. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, siapa yang saya baiki ya Rasul ya. Saya ini harus berbuat baik kepada siapa ya Rasul? Qala ummuka, yaitu ibumu, ya, ummaka, ibumu. Terus qultu summaman ya Rasul, siapa lagi ya Rasul? Ummaka, ya. Lagi sampai 3 kali. Baru kemudian summaman ya Rasul, abaka summal aqrab fal aqrab. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi. Hadis hasan ini menyampaikan bahwa siapa ya Rasul yang saya harus berbuat baik? Ya, pertama ibumu, kedua lagi ibumu lalu ayahmu. Kemudian summal akrab fal akrab, lalu kemudian kerabat-kerabatmu terdekat. Jadi ibumu 3 kali, baru ayahmu, setelah itu baru keluarga yang lain, mungkin adik, kakak dan sebagainya. Berikutnya jamaah sekalian, terkait dengan hadis ini ada beberapa yang meriwayatkan bahwa berbuat baik kepada ibu ini harus 3 kali lipat daripada seorang ayah. Ya, jadi dan jangan terbalik ya, jangan terbalik. Dan satu hadis lagi jamaah sekalian, masih sambungannya itu bahwa apabila seorang suami atau istri bercerai kemudian masih punya anak ya, maka hak asuhnya ini menurut hadis ini disebutkan ya, hak asuh ini diberikan kepada ibunya ya, kepada ibunya. Jadi pemeliharaan anak yang belum, kalau dalam fikih kompilasi hukum Islam ya, dalam pasal-pasal yang ada di dalam Kementerian Agama itu disampaikan pemeliharaan anak yang belum memayyiz ya, atau belum berumur 12 tahun, maka hak asuhnya kepada ibunya. Tapi kalau sudah memayyiz maka kepada bapaknya, kecuali kalau ada beberapa syarat kalau ingin diasuh oleh seorang ayah. Yang pertama, harus ada persetujuan bersama ya, antara ayah dan ibu ya, persetujuannya bagaimana. Kemudian ada keterangan saksi ya, saksi yang memberatkan, merasa berat kalau anaknya diasuh oleh ibunya. Kemudian yang ketiga, seorang ibu diketahui tidak bertanggung jawab. Nanti kalau anaknya ikut ibunya akan dikelelerkan, akan terbengkalai pendidikannya dan sebagainya. Kemudian juga faktor ekonomi, kalau diikutkan ibunya maka tidak terurus secara ekonomi. Kemudian juga yang berikutnya adalah dengan syarat anak ini lebih dekat dengan ayahnya daripada ibunya. Jangan sampai dipisahkan rasa kasih sayangnya ya, rasa dekatnya seorang anak kepada ayahnya. Dan yang terakhir adalah mungkin karena lingkungan atau adat istiadat setempat. Jadi di adat Madura misalnya ya, seorang anak itu harus ikut ayahnya gitu kan. Dan itu disepakati secara adat istiadat setempat, maka dianjurkan untuk ikut ayahnya. Ini dari 3 hadis ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya jamaah sekalian, karena ini jam kerja jadi tidak usah lama-lama. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi dengan ridha, hidayah dan barokah Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh kami, orang-orang yang kami tuakan, dan seluruh jamaah kami, seluruh pemirsa yang mengikuti kajian ini. Dan ya Allah, saudara-saudara kami, anggota keluarga kami yang sudah mendahului kami di alam barzah ya, khususnya ya Allah semua anggota keluarga kita terdekat ya, Abah Karmin, kemudian Abah Afwan dan sebagainya, abah saya Mas
Ustaz Mustafa ya Allah, dan semua anggota keluarga kita yang sudah mendahului kita di alam barzah. Ampuni dosa-dosa mereka, lipat gandakan pahala mereka, jadikan alam kubur mereka bagian dari nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Mudahkan kami mensyukuri nikmat-Mu, pandai mengingat nama-Mu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ya Allah, sehingga kami dalam hidup yang sekali dan singkat ini Engkau berikan hidup yang barokah, istiqomah dengan rezekimu yang halal barokah, bisa berziarah ke Makkah Madinah suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.